Sebelum kita mulai acaranya, eh, kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam dunia maya dalam webinar budaya positif sekolah. Acara kali ini, untuk membuka acara kali ini, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita hari ini bisa lancar dan diberi kemudahan. Berdoa dipersilakan. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini dalam webinar Budaya Positif Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Urfan akan dipandu oleh Ibu Desi Megawati selama 60 menit ke depan. Kepada Ibu Desi Megawati mungkin bisa langsung memandu jalannya acara webinar bersama dengan Bapak Urfan Afif SPD. Ibu Desi, apakah sudah bisa saya limpahkan kepada Ibu Desi? Belum di mute ya. Rahasia. Oh iya. Monggo Bu Desi, saya silakan dengan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini saya perkenalkan, nama saya Desi Megawati. Saya akan memandu jalannya webinar dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Urfan Afif SPD. Bapak Urfan Afif SPD ini mengampu mata pelajaran geografi dari instansi SMA Negeri 8 Semarang. Kepada Bapak Urfan Afif, monggo bisa mulai untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Bu Kom dan Bu Desi. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan webinar budaya positif. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu guru semuanya, saya akan melakukan share screen berkaitan dengan budaya positif. Oke, tunggu sebentar. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu guru semuanya? Sudah Pak Urfan, sudah terlihat baik. jelas. Baik, pada hari ini kita akan coba saling sharing, saling bertukar pendapat ya Bapak Ibu guru ya. Jadi bukan mengguruin, akan tetapi kita sharing, saling berbagi pengalaman berkaitan dengan budaya positif, terutama di sekolahan. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang mungkin bisa Bapak Ibu guru jawab berkaitan dengan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju? Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kira-kira ini setuju atau tidak setuju? Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini ada tiga pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu guru bisa simpan jawabannya Bapak Ibu guru semuanya berkaitan dengan budaya positif atau disiplin positif. Oke, saya next saja. Bapak Ibu guru semuanya, di sini kita akan mencoba saling belajar Bapak Ibu guru berkaitan dengan 6 topik. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Lalu yang ketiga ada keyakinan kelas. Lalu yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu yang kelima ada 5 posisi kontrol dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Langsung saja kita akan bahas yang pertama yaitu berkaitan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Oke, Bapak Ibu guru semuanya, di sini eh, berkaitan dengan disiplin positif, ini diambil dari teorinya Dr. William Glasser. Ini ada beberapa pembagian Bapak Ibu guru, ada makna disiplin, ada teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, 5 posisi kontrol, lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ada segitiga restitusi. Di sini setiap masing-masing poinnya memiliki pembahasannya masing-masing. Nanti kita akan coba gali satu persatu Bapak Ibu guru semuanya berkaitan dengan masing-masing bagian dari pendekatan yang nantinya akan menuju ke budaya positif tadi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Lanjut saja. Oke, yang pertama, apa sih makna dari disiplin? Nah, di sini ada dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Lalu, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Oleh Bapak Ibu Guru, ternyata makna disiplin itu tidak serta-merta tentang peraturan saja, yang menghukum saja, tetapi eh, lebih lagi yaitu menghargai. Lanjut. Lalu yang berikutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal ini kalau semisal didefinisikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini juga sama, ini masih menurut teorinya Dr. William Glasser. Nah, di sini untuk contoh nilai-nilai kebajikan universal adalah yang berada di profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ada beberapa apa namanya nilai kebajikan universal Bapak Ibu guru. Cuman ini yang saya tampilkan adalah yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Lanjut. Selanjutnya, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Yang pertama adalah teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu guru semuanya mungkin sering ya memberikan motivasi kepada murid, ya kan? Nah, di sini ternyata ada dua pembagian Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama adalah motivasi yang sifatnya eksternal, lalu yang kedua adalah motivasi internal atau motivasi intrinsik. Yang pertama motivasi eksternal di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini adalah sifat dari motivasi yang sifatnya eksternal. Lalu kalau yang motivasi internal, ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini sudah motivasi dalam diri anak itu sendiri yang memunculkan motivasinya. Ini yang disebut sebagai motivasi internal atau motivasi intrinsik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, ini ada arti dari merdeka menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah memerintah diri sendiri. Nah, ini arti kata merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Bapak Ibu guru semuanya mungkin sering ya memberikan penghargaan kepada murid atau kepada seseorang. Nah, ternyata penghargaan ini dapat dalam tanda kutip ya, istilahnya negatif atau saya bisa katakan dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ada beberapa poin yang mana bisa dikategorikan sebagai dihukum oleh penghargaan. Di sini yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, lalu penghargaan menghukum, lalu penghargaan mengurangi ketepatan, lalu penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan,
Lalu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ternyata penghargaan itu tidak hanya semata-mata memberikan reward kepada seseorang, akan tetapi ternyata juga memiliki dampak negatifnya Bapak Ibu guru semuanya. Atau istilahnya disebut sebagai dihukum oleh penghargaan. Lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi ini bentuk lain dari penghargaan yaitu berkaitan dengan memberikan apresiasi atau pengakuan kepada seseorang. Lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Kemarin saya perhatikan, nah ini pembukanya, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Dan situasinya pada saat kita menolong murid baru di kelas kita. Lalu yang berikutnya ada saya menghargai, nilai kebajikannya kepedulianmu, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Lalu yang berikutnya ada terima kasih untuk nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Oke, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Lanjut saja. Nah, ini ada beberapa contoh Bapak Ibu guru berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Terkadang hukuman dan konsekuensi ini sering kita lakukan Bapak Ibu guru tanpa tanpa kita sadari. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus ya Bapak Ibu guru, mungkin Bapak Ibu guru bisa menjawabnya ya. Boleh di menu chat. Ada beberapa contoh. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini antara hukuman atau konsekuensi ini kira-kira. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Nah, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Nah, kita coba lihat kira-kira jawabannya seperti apa, Bapak Ibu guru semuanya. Kita akan lihat. Nah, ternyata mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dan di sekolah ini juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah ini juga termasuk hukuman. Jadi ini tidak ada korelasinya antara apa namanya hal yang anak tidak patuhi dengan apa yang dilakukan. Jadi tidak ada korelasinya. Ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Karena mengganti kertas yang sudah dicoret-coret. Ini sesuai ya antara apa yang sudah dilakukan dengan tindakan lanjutnya seperti apa. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar ini konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga termasuk konsekuensi. Terus yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket sebanyak sekian kali karena di pelajaran PJOK ini juga termasuk konsekuensi karena ada kaitannya dengan pelajaran PJOK. Oke, ini contoh dari hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu guru semua. Lanjut saja. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih hukuman dan konsekuensi? Ini mungkin Bapak Ibu guru bisa membacanya di slide ya. Ini mungkin saya singkat-singkat saja. Ada pertama hukuman, ini sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Lalu yang berikutnya membuat anak sakit baik fisik ya ataupun hati untuk jangka waktu lama. Ini hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek.
Anak membenci kedisiplinan. Nah, ini adalah hukuman. Eh, Lalu kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Lalu hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri itu termasuk hukuman. Kalau mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri ini adalah konsekuensi. Konsep diri yang buruk itu hukuman, konsep diri yang baik itu konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ini hukuman. Karena takut nanti kalau semisal ketahuan oleh Bapak Ibu guru, nanti akan dihukum, makanya disembunyikan untuk kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini adalah konsekuensi. Ini perbedaannya. Nah, ini ada lain Bapak Ibu guru selain hukuman dan konsekuensi, ternyata ada yang berikutnya adalah restitusi. Ini adalah pilihan yang lebih baik daripada konsekuensi ataupun hukuman. Nah, di sini ada identitas yang contoh atau ciri dari restitusi. Kalau tadi kita sudah belajar hukuman dan konsekuensi, nah sekarang restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi itu? Restitusi ini bersifat positif Bapak Ibu guru semuanya. Kalau yang hukuman itu kan sifatnya negatif. Kalau konsekuensi netral ya karena anak menjalankan konsekuensi. Kalau restitusi ini positif. Nah, ini ada beberapa apa namanya bagian atau ciri dari restitusi ya. Restitusi itu merupakan pilihan, lalu mengutamakan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang dalam jangka waktu panjang, apa yang kamu yakini, apa yang kamu kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dan nanti akan saya contohkan Bapak Ibu guru apa namanya dalam dalam penerapannya seperti apa. Nah, ini definisinya ya Bapak Ibu guru semuanya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sifatnya kolaboratif ya dan mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Dan tujuannya mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Oke, lanjut aja. Cirinya ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri atau motivasi intrinstiknya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, ya, lalu karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini mungkin mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini kira-kira apa sih yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas? Kita akan coba bahas. Nah, peraturan kelas itu yang paling dalam Bapak Ibu guru semuanya. Naik level berikutnya keyakinan kelas, berikutnya lingkungan positif, dan yang terakhir adalah budaya positif. Nah, ini contohnya Bapak Ibu guru. Ini ada contoh apa namanya keyakinan kelas. Kira-kira ada dua yang sebelah kiri atau yang berwarna hijau adalah kesepakatan kelas, yang sebelah kanan yang warna putih ini juga tulisannya kesepakatan kelas. Tapi coba kita lihat kira-kira mana yang keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya positif dan apa namanya tidak universal, bisa digunakan dalam banyak hal. Kita lihat yang warna hijau dulu. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Lalu yang sebelahnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, yang sebelah kiri Bapak Ibu guru semuanya ini adalah contoh dari kesepakatan kelas. Kalau yang sebelah kanan yang warna putih ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Jadi sama-sama diyakini baik guru ataupun murid. Oke, lanjut saja. Nah, ini ada beberapa cara untuk membuat keyakinan kelas dengan tabel T dan tabel Y. Oke, ini juga sama. Lanjut saja. Nah, yang berikutnya, ini ada peraturan. Lalu kira-kira
keyakinan kelasnya itu seperti apa atau apa namanya nilai-nilai kebajikannya itu seperti apa. Kita lihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran menggunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat kira-kira keyakinan kelasnya atau nilai-nilai kebajikannya seperti apa. Nah, ini contohnya. Yang pertama itu ternyata keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan adalah tanggung jawab, ya, mengembalikan buku ke tempatnya itu ya. Lalu menghormati orang lain, ini adalah dilarang mengganggu orang lain, jadi saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit, ini contoh dari menghormati orang lain dan berkomitmen. Lalu yang berikutnya dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini tentang kesehatan. Lalu yang berikutnya bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain dan bersabar, menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ya, lanjut lagi. Ini yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru semuanya, ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Yang pertama ada kebutuhan dasar bertahan hidup, lalu yang kedua ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi, seseorang jika mengalami salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, bisa jadi manusia tersebut akan mendapatkan permasalahan atau bisa memunculkan permasalahan. Maka dari itu, 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Oke, lanjut saja. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Bapak Ibu guru semuanya, untuk menjelaskan 5 posisi kontrol ini, mungkin saya akan jelaskan menggunakan video Bapak Ibu guru semuanya. Nanti bisa lihat. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit ya, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira seperti apa? Akan saya share screen menggunakan video. Nanti bisa simak kira-kira Bapak Ibu guru itu eh, saat ini ketika menjadi guru sudah melakukan di posisi kontrol yang mana? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu guru tampilannya? Ada, Pak. Oke, silakan bisa disimak Bapak Ibu guru semuanya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa?
Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absen ya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan.
Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu Guru semuanya, ternyata ada 5 pos kontrol yang mungkin sudah dijelaskan tadi dan cukup jelas dengan contoh Neren tadi yang datang terlambat ya Bapak Ibu Guru semuanya, dan posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu Guru semuanya gambaran berkaitan dengan 5 pos kontrol. Nah, saya akan coba kembali lagi ke slide PPT. Ya, ini ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan detail satu-satu, sudah dicontohkan jelas tadi di video posisi penghukum seperti apa, pembuat orang merasa bersalah seperti apa, teman seperti apa, pemantau, dan manajer. Dan posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan coba bacakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah contoh pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini posisi teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini adalah penghukum. Oke, lanjut lagi. Oke, ini lanjut saja. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini adalah yang terakhir Bapak Ibu Guru semuanya. Nah, di dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu semuanya ada yang pertama menstabilkan identitas, lalu yang berikutnya validasi kebutuhan, lalu yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, dari masing-masing bagian ini memiliki ciri atau beberapa pertanyaan yang bisa menuntun kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk melakukan segitiga restitusi ini Bapak Ibu Guru semuanya, posisi kontrol kita adalah di posisi manajer. Kalau yang 5 posisi kontrol tadi. Ini akan saya coba bacakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Lalu yang berikutnya validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu punya alasan mengapa melakukan itu? Nah, ini adalah validasi kebutuhan. Lalu yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu Guru semuanya, ini saya coba akan contohkan lagi dalam bentuk video Bapak Ibu berkaitan dengan proses penerapan segitiga restitusi. Ini, Pak. Oke, namun siapa? Prima Dias, Pak. Prima Dias, panggilannya siapa? Yes. Yes, Dias ya. Kenapa? Tadi apa yang kamu lakukan? Kok sampai ke depan? Tidur, Pak. Tidur ya tadi ya. Kira-kira tidur itu ketika jam pembelajaran salah atau benar? Nah, salah ya. Salah. Oke. Saya dulu juga pernah melakukan itu. Ya, jadi ketika saya jadi murid pun saya pernah melakukan itu. Akan tetapi hal itu menjadi pembelajaran bagi saya. Jadi tetap menghargai siapapun yang ada di depan. Ya, dan salah satu bentuk pembelajaran. Ya, kamu sudah melakukan semua ya. Nah, pertanyaan berikutnya, alasannya apa? Kenapa kok tidur? Ada waktu tadi malam tidur jam 3, Pak. Tadi malam tidur jam 3. Kenapa sampai tidur jam 3? Nggak bisa tidur. Apa nggak bisa tidur? Sing. Biasanya kamu tidur jam berapa? Jam 11. Jam 11 udah tidur. Tadi malam tidur. Makanya sampai ke sekolah nanti. Oke. Nah, sudah tahu alasannya itu, kira-kira menurut kamu
keyakinan apa yang bisa kamu lakukan atau hal apa yang bisa kamu lakukan biar kamu nggak ngantuk di kelas. Karena kamu tadi kan tidurnya jam 3, ya sambil jadinya ngantuk. Kan kira-kira apa yang kamu lakukan biar kamu nggak ngantuk di kelas? Cuci muka ya, Pak. Cuci muka. Udah gitu, Pak. Itu aja. Selain itu, apalagi? Kan tadi kan tidurnya jam 3. Jadi ngantuk di kelas. Otomatis pengaruh nggak itu? Pengaruh. Besok lagi kamu masih tetap tidur jam 3 atau enggak? Ya, itu jam berapa? 11 paling 11 paling malam ya. Oke, itu ya. Besok jangan ulangi lagi. Ya, tetap mengikuti jam pembelajaran. Ya, oke. Ya. Baik, Bapak Ibu guru semua, itu adalah salah satu contoh yang sudah saya lakukan berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi, dalam proses penerapannya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah keyakinan, menanyakan keyakinan. Oke. Nah, ini adalah penjelasan lebih detail Bapak Ibu berkaitan dengan menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus tidak akan selesai masalah. Lalu yang berikutnya, validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Apa yang ingin jadi anak seperti apa? Oke, baik Bapak Ibu, ini ada intervensi 30 menit berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan untuk perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Baik, ini adalah contoh intervensi 3 menit segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan berkaitan dengan budaya positif. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Saya kembalikan ke moderator Ibu Desi. Ibu Desi atau Ibu Kom, Bu Desi sepertinya tidak merespon. Masih di mute, Bu. Saya bantu, iya betul. Saya bantu Pak Urban. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan dimulai dengan raise hand dulu sehingga saya bisa melihat siapa yang akan bertanya. Bisa dimulai mungkin dari dibantu Bu Liana, Pak Koma, sambil menunggu yang lain ada
ide atau ada permasalahan yang bisa disampaikan? Penguatan, Pak. Penguatan aja. Ya. Pak Komarudin Rizal sudah raise hand. Monggo Pak Rizal bisa dimulai pertanyaannya. Terima kasih Bu Kom. Terima kasih Pak Orfan diberi kesempatan untuk bertanya. Pak Orfan, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya apakah hukuman dan restitusi itu bisa dijalankan bersama. Yang pertama itu, yang kedua, lebih baik saat ini kita langsung menentukan tetap melanjutkan memberikan sanksi atau hukuman atau sudah memulai melaksanakan restitusi. Terima kasih banyak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Rizal. Sepertinya untuk memudahkan sirkulasi tanya jawab, satu pertanyaan langsung bisa dijawab begitu Pak Arufan. Monggo Pak Arufan bisa dijawab. Baik, terima kasih Bu Kom. Terima kasih Pak Rizal atas pertanyaannya. Berkaitan dengan hukuman dan restitusi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya hukuman itu menurut saya pribadi memang seharusnya tidak dilakukan Bapak Ibu kalau misal kita melihat dari teorinya William Glasgow ya. Jadi sudah harus ditinggalkan, seharusnya seperti itu. Jadi kita sudah beranjak ke restitusi karena kalau misal kita lihat dari proses penanganan siswa tadi, alangkah lebih baiknya menggunakan restitusi. Karena menurut saya kalau sudah melakukan restitusi berarti dalam posisi kontrol Bapak Ibu guru itu sudah dalam posisi manajer. Jadi posisi yang paling baik. Kalau penghukum itu kan atau hukuman itu kan berarti posisi kontrolnya masih berada di taraf penghukum, taraf yang paling rendah. Dan kalau dilihat dari teorinya itu sepertinya tidak pas untuk dilakukan. Seperti itu Pak Rizal, apakah sudah menjawab? Terima kasih Pak Orfan atas jawabannya. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya, ini Bu Liana ada, sebentar. Saya di chat itu ada pertanyaan sepertinya, tapi saya tidak bisa membaca. Mungkin saya bisa langsung baca Bu Liana? Ya. Iya, silakan Pak Pertanyaan dari Irfan Bu bisa Liana, langsung ditanggapi. bagaimana kita mengatasi kendala hambatan yang berkaitan dengan personal yang sulit untuk diajak bekerja sama? Baik, ini sharing saja ya Bapak Ibu Guru berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin karena komunikasi, kalau menurut saya Bapak Ibu, jadi komunikasinya terhambat, jadi akhirnya proses bekerja samanya terganggu. Kalau misal komunikasinya lancar, saya rasa bekerja sama dengan siapapun, saya rasa pasti aman, pasti akan berjalan. Hambatan utamanya menurut saya adalah komunikasi. Seperti itu, Bu Liana. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Urfan atas jawabannya untuk Bu Liana. Bagaimana Bu Liana? Apakah sudah bisa diterima? Ya, terima kasih. Oh, Bu Liana sepertinya ada kendala dengan mic. Ini sudah ada umpan balik. Ya. Kemudian kita lanjut. Mungkin masih ada Bapak Ibu pertanyaan yang bisa disampaikan untuk Pak Urfan. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Mungkin Bu Astri atau Bu Nani atau Pak Khalid bisa ada tanggapan, tidak harus bertanya ya, tetapi mungkin sumbang saran, tanggapan atas apa yang sudah dilakukan Pak Urfan tadi. Di sana tadi sudah ada aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Urfan berkaitan dengan segitiga restitusi. Iya, ini sepertinya Pak Rizal ada lagi yang mau disampaikan. Monggo Pak Rizal. Ya Bu, terima kasih. Saya tadi tertarik dengan video restitusi yang disampaikan Pak Urfan. Itu saya ingin bertanya, itu kejadiannya kapan? Lalu seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian, apakah masih diulangi tidurnya itu Pak? Terima kasih banyak. Kalau dia masih tidur lagi, berarti restitusinya harus diulangi lagi. Belum berhasil.
Ya, belum berhasil. Iya, iya. Berarti Monggo Pak Urfan langsung bisa restitusinya tidak ditanggapi. efisien. Lebih baik dihukum saja, dia kapok ya Bu. Terima kasih Pak Irfan, Bu Kom. Iya, iya, iya. Monggo Pak Urfan. Baik, terima kasih Pak Rizal atas pertanyaan lanjutannya. Jadi video itu saya ambil 1 minggu yang lalu, Pak Rizal. Jadi itu di kelas 10 4 perwalian dari Mem Rini sepertinya. Dan itu di hari Kamis minggu lalu tepat. Dan harusnya saya ini masuk di kelas tersebut. Akan tetapi karena kegiatan ini, jadi saya belum bisa memantau. Seperti itu, Pak Rizal. Jadi untuk jawabannya, kalau semisal saya lihat anaknya dan apa yang sudah dia disampaikan kepada saya, menurut saya anak itu juga anak baik. Dan kalau semisal laki-laki kan ini kan yang dipegang omongannya Pak Rizal, jadi pasti omongannya yang akan saya pegang. Harusnya di hari ini harusnya saya masuk di kelas 10 4 lagi. Seperti itu Pak Rizal. Saya lanjutkan Pak Irfan. Kalau ternyata masih tidur di kelas, itu perlu pengulangan restitusi atau ada pembinaan atau penanganan selain restitusi Pak Irfan. Terima kasih. Baik, menurut saya mungkin ada teori lain ya Pak Rizal atau pendekatan lain untuk menjawab itu ya. Mungkin sebelum masuk ke restitusi, kita coba lihat kira-kira kebutuhan dasar anak tersebut kira-kira apa yang belum terpenuhi. Apakah apa namanya cinta dan kasih sayang atau penguasaan atau yang lainnya. Jadi mungkin itu. Selain restitusi, kebutuhan dasar anak tersebut harus terpenuhi dulu dari 5 tadi. Kira-kira mana yang belum terpenuhi, kita penuhi terlebih dahulu. Kalau semisal memang karena kebutuhan dasarnya, maka pemenuhan kebutuhan dasar tersebutlah yang harus kita terpenuhi dahulu. Seperti itu Pak Rizal. Kalau sudah terpenuhi, bisa jadi apa yang ditanyakan Pak Rizal itu bisa terjawab. Seperti itu Pak Rizal. Terima kasih. Iya, terima kasih Terima Pak kasih, Urfan Pak. atas jawabannya. Iya. Saya juga punya ide nih di sini. Ketika sekali restitusi itu belum bisa jalan atau belum bisa menyelesaikan masalah, berarti ada hal yang harus lebih didalami lagi. Ada masalah apa di balik apa yang tampak itu? Mungkin di keluarganya ada sesuatu yang memang harus diselesaikan juga. Seperti tadi yang mungkin Pak Urfan sampaikan, harus ada kebutuhan lain, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi ini yang harus digali. Ada apa di balik yang tampak itu. Jadi mungkin dari sisi BK itu bisa penelusuran lagi, tidak sekedar restitusi saja, tetapi ada penelusuran, pendalaman masalah. Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Iya, ini Bu Liana raise hand. Pada Bu Liana, silakan Bu Liana, speakernya sudah bisa nyala. Unmute dulu Bu Liana. Terima kasih Bu Kom, Pak Urfan. Saya ingin menanggapi dari hal yang tadi ditanyakan Pak Rizal, yang berkaitan dengan bidang di kebekaan sendiri. Ya memang faktor anak itu sering tidur ya, sering ngantuk di kelas, itu mungkin ketika kita sudah melakukan restitusi, kok terjadi pengulangan lagi. Mungkin itu yang dikatakan bukan tadi ya, perlu diselidiki lebih jauh. Karena faktornya kan tidak hanya faktor dari internal, bisa juga faktor eksternal. Jadi perlu informasi atau data-data yang lengkap. Dan ini juga bisa kita dapatkan mungkin dari informasi orang tua atau mungkin siswa sendiri itu memiliki penyakit tertentu seperti itu. Kemudian kebiasaannya di rumah bagaimana, atau mungkin dia sering main game sampai malam, atau mungkin dia sering bergadang seperti itu. Jadi memang di sini untuk penerapan segitiga restitusi itu tidak berhenti hanya sampai di sana, mungkin ada lagi tindak lanjut atau solusi selanjutnya, karena masalah sering tidur ini bukan hanya menandaskan keyakinan kelas saja, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu menjadi punya kebiasaan seperti itu. Apalagi kalau kebiasaan itu sudah dilakukan berulang-ulang. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Urfan, Bu Kom, Pak Komar.
dan Bapak Ya. Ibu yang Terima kasih Bu Liana. Apakah Pak Urfan ada feedback lagi untuk dari Bu Liana, dari Baik. Pak Rizal ini tadi Baik. untuk kasus yang sama berkaitan dengan segitiga restitusi? Ya. Baik, terima kasih Bu Liana atas tambahan informasinya, penguatannya berkaitan dengan kasus tadi. Memang betul Bu Liana, Pak Rizal berkaitan dengan anak tadi. Dia situ tadi menyampaikan bahwasannya dia begadang, Bapak Ibu. Jadi begadang sampai jam 3. Alasannya begadang saya kurang tahu, tapi dia begadang dan hal itu yang membuat dia tadi mengantuk ketika jam saya. Dan itu yang mungkin faktor eksternalnya ya, karena memang anak tersebut memang begadang, jadi akhirnya ketika di sekolahan, ketika pembelajaran mengantuk. Dan saya sepakat apa yang disampaikan Bu Liana berkaitan dengan mencari faktor lain ya, selain menggunakan segitiga restitusi, ada cara lain untuk mencari atau mengungkap permasalahan dari setiap anak. Seperti itu Bu terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Urfan atas jawabannya. Masih ada waktu, silakan Bapak Ibu satu kali penanya lagi mungkin. Saya persilahkan. Oleh Bu Astri, barangkali mau sumbang saran. Penguatan juga boleh ya Pak ya? Penguatannya gimana? Bebas sih Pak. Sudah cukupkah? Kalau sudah cukup, oh ini Pak Rizal masih ada masalah nih, kayaknya Rizal ini banyak masalah. saya apa-apa, tertarik biar hidup ya. Ya, saya tertarik. Iya, mau ke Pak Rizal. Restitusi, Bapak Ibu. Oke. Kan kalau yang disampaikan Pak Urfan tadi, restitusi itu kan bahasanya itu kan gini, itu pemberian pembinaan atau sanksi atau hukuman tapi dengan cara yang lebih baik gitu ya Bu ya, dengan mengedepankan bagaimana kita ini berpihak pada murid, tidak menyalahkan murid dan menggali informasi detail apapun dari murid. Nah, sepertinya kok fokusnya antara guru dan murid ya Bu. Nah, seandainya kita ini guru melakukan pelanggaran, bagaimana peran kepala sekolah? Apakah kepala sekolah juga melakukan restitusi untuk guru? Gitu. Biasanya yang saya tahu ya pembinaan, terus semacam ada peringatan 1, peringatan tertulis, seperti itu ya, tidak menggunakan restitusi. Apakah ini kita bisa mengawali menjadi budaya positif kita bahwa ketika ada pelanggaran baik oleh siswa maupun guru akan ditangani secara restitutif oleh yang berwenang. Demikian Bu, terima kasih. Iya, Pak Urfan mungkin mau memberi tanggapan terlebih dahulu. Mungkin baik, setelahnya saya juga agak tertarik ini dengan tema ini. Pak Rizal, menurut saya karena saya belum pernah dibina, jadi belum pernah bisa berkomentar apa-apa ya Pak Rizal berkaitan hal itu. Cuman kalau menurut saya, kalau misalnya saya baca teorinya, sepertinya akan lebih bagus karena kita sebagai guru semisal yang sudah melakukan pelanggaran otomatis tidak akan merasa tertekan, tidak akan merasa dalam tanda kutip bersalah, dan menurut saya cukup baik untuk diterapkan. Dan karena memposisikan kalau semisal kita kan sebagai guru dan murid tadi ya saya contohkannya ya. Jadi kita sebagai guru berarti nanti yang level tertingginya adalah kepala sekolah. Menurut saya cukup baik Pak Rizal dan saya setuju dengan itu. Dan apakah sudah pernah dicoba di sekolah kita? Saya belum tahu karena saya belum pernah, mohon maaf, melakukan pelanggaran seperti itu Pak Rizal. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Urfan untuk jawabannya. Saya juga ingin memberi wacana di sini. Karena ini adalah budaya positif yang ingin dikembangkan, alangkah baiknya ini memang mulai dikembangkan. Apalagi kepala sekolah kita juga guru penggerak, sepertinya ini sudah mulai, sehingga yang namanya restitusi itu kan penyelesaian masalah ya. Penyelesaian masalah yang penyelesaiannya itu dimunculkan dari yang punya masalah itu sendiri. Bisa dimulai dengan WIE mungkin ketika ada permasalahan dari guru. Ya betul, mungkin kata-katanya atau tertulisnya adalah pembinaan, tapi dalam penyelesaian, dalam pembinaan itu adalah memunculkan solusi yang dari guru sendiri. Nah, jadi memunculkan kesadaran dari guru agar apa yang kesalahan yang dilakukan itu tidak terulang lagi. Seperti itu. Sepertinya BIN juga sudah mulai yang restitusi ini. Iya.
Itu sebelum saya, oke, ini Bu Liana masih raise hand. Oke, silakan Bu Liana, bisa ditambahkan Bu Liana, monggo. Ya, sepertinya menjadi hal yang menarik nih, masalah restitusi. Ya, saya masih ingat Ibu Bapak dulu waktu di awal tahun itu ketika Bu Parmi itu membuat keyakinan sekolah. Jadi memang untuk restitusi itu kan dimulai dari yang kecil dulu. Seperti kita misalnya di kelas itu membuat keyakinan kelas. Kemudian itu nanti berkembang menjadi keyakinan sekolah, kemudian nanti berkembang menjadi budaya positif di sekolah. Jadi harapannya dengan dengan restitusi yang menjadi nanti akhirnya menjadi budaya positif sekolah, otomatis itu akan digunakan. Tetapi mengenai sudah digunakan atau belum, saya kira Ibu Kepala Sekolah kita pasti sudah menggunakan. Cuma mungkin dengan cara-cara yang mungkin disesuaikan juga dengan kebijakan dari dinas. Jadi restitusinya kan tidak harus saklek seperti itu ya, memang aturannya seperti itu, tapi mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu yang harus diselaraskan dengan kedinasan seperti itu, apalagi terkait dengan pengubahan perilaku atau mungkin kedisiplinan dan sebagainya dari personil, dari Bapak Ibu atau semua yang terlibat di sekolah seperti warga sekolah. Mungkin itu saja Pak Urfan. Welcome, atau nuwun. Ya, terima kasih Bu Liana. Tak terasa sudah di akhir penghujung waktu. Mungkin sebelum ditutup Pak Urfan bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan dari apa yang tadi sudah disampaikan atau yang sudah dipresentasikan. Monggo Pak Urfan. Baik, terima kasih Bu Kom. Mohon izin Bapak Ibu Guru semuanya untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan bersama. Kesimpulannya adalah dalam menciptakan budaya positif memerlukan beberapa pendekatan yang terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dan dalam permasalahan dapat diidentifikasi penerapan apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan saling berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk terwujudnya budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Mungkin sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun, 2 pantun Bapak Ibu Guru semuanya. Nanti bisa bilang cakep gitu ya. Cakep. Ya, Belum Mbak. Ikan hiu makan tomat. Cakep. cakep. Bapak Ibu Guru semua, I love you so much. Cakep. Saya mau jawab. Jalan join sama Pak Urfan. Baik, lalu yang kedua, jalan-jalan ke Semandela. Cakep. Cakep. Ditemani oleh kekasih. Cakep. Bapak Ibu Guru semuanya, Cakep. saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi. sebelum kita akhiri kita coba dokumentasikan dengan foto bersama. Silakan bisa on cam untuk saya dokumentasikan. Oke, 1, 2, 3. Oke, lalu selanjutnya literasi mungkin Bapak Ibu semuanya seperti ini. Bu Nani kelihatan itu ya, cerah wajahnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya gaya bebas. Sekali lagi Bapak Ibu. Silakan. Gini. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Iya, terima kasih Pak Urfan atas presentasi yang luar biasa. Kita beri aplaus untuk Pak Urfan, Bapak Ibu. Terima kasih untuk acara hari ini, Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Saya juga punya pantun nih untuk menutup acara kali ini. Saya bilang cakep. Cakep. Iya. Cakep. Sebentar Bapak Ibu. Bunga mekar di perbukitan, Cakep. sawah luas di pedesaan.
Cakep. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, kita tutup acara webinar kali ini tentang budaya positif sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh ya, Pak Khalid Raisen ada yang mau disampaikan Pak Khalid? Oh, ya, terima kasih atas perhatian semuanya Bapak Ibu. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup Pak. Terima kasih Bu Kom, terima kasih Bu Desi, terima kasih Pak Rizal. Oke. Terima kasih Bu Devi. Ini kalau mau mengakhiri tinggal berhenti rekaman aja ya Pak ya. Ini langsung otomatis kesimpan ya. Oh iya benar. Oh iya di dalam folder Anissa. Oh iya berhenti merekam ya. Nanti Budiman ngirim ya. Alhamdulillah. Saya tunda Pak. Ini harus kayak besok ngumpulin nih Pak. Ayo Pak. Oke habis ini bikin ya Pak ya. Belum Pak. Saya bawa bekal Pak. Mau Pak Rizal mau makan di mana ayo bareng apa? Masalah habis ini langsung gas Pak sampai sore. Tanggal 20 Pak, tanggal 20 nya kapan Pak? Besok Pak. Besok.